Waduh, udah mendidih nih airnya bentar lagi. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas soal kalor. Sebelum itu, apa sih kalor itu? Kalor itu adalah perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Nah, berdasarkan mediumnya, ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi atau yang biasanya kita kenal sebagai perpindahan kalor tanpa perpindahan partikel itu melalui medium benda padat. Jadi perpindahan kalornya dari medium benda padat. Sedangkan konveksi adalah perpindahan kalor dengan perpindahan partikel. Jadi yang digunakan adalah medium yang partikelnya renggang-renggang seperti benda cair dan benda gas. Sedangkan radiasi, dulu waktu kita masih SD, mungkin kita mengenalnya sebagai perpindahan kalor tanpa medium. Padahal sebenarnya radiasi adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi mengenai konveksi dan radiasi, yaitu 2 hal yang akan kita pelajari dalam video kali ini, ada baiknya kita tahu lebih dulu rumus dasar dan konsep umum dari kalor. Nah, kalor itu rumusnya adalah Q sama dengan mc delta T, yaitu kalor sama dengan massa benda dikalikan kalor jenis dan delta T yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu SI-nya adalah Kelvin, tapi karena dia perubahan bisa digunakan Celsius juga. Nah, ada juga asas Black yaitu Q serap sama dengan Q lepas yang menyatakan bahwa kalor yang dilepas dan kalor yang diserap sama saat dua benda yang suhunya berbeda dicampurkan. Suhu campuran dari kedua benda ini disebut Tc. Nah, contoh dari asas Black ini sendiri adalah, ini contoh penerapannya. Saat kita memberi teh yang panas, es batu, maka suhu campuran dari minuman ini adalah Tc. Pas oleh teh panas tadi sama dengan Q yang diserap oleh es itu, sampai es itu meleleh hingga habis. Sekarang ayo kita bahas soal konveksi dan radiasi. Kita akan bahas radiasi dulu ya, karena konveksi akan dibahas dengan kaitannya dengan hukum Bernoulli. Sekarang ayo kita bahas soal radiasi. Tadi di awal video saya sedang merebus air. Nah, saat saya mendekatkan tangan saya ke air yang sedang direbus dan hampir mendidih, saya merasakan panas. Itu adalah contoh dari radiasi. Contoh konkret lain dari radiasi adalah saat kita keluar di outdoor dan matahari sedang bersinar, maka kita akan merasakan panas. Padahal kita tidak melihat medium apa yang menghantarkan kalor tersebut kepada kita. Itu adalah dari gelombang elektromagnetik, yaitu radiasi tadi. Nah, radiasi sendiri mempunyai satu rumus, yaitu P sama dengan E dikalikan tau dikalikan A kalikan T pangkat 4. P itu apa? P itu adalah daya. Daya kalor yang diserap atau dipancarkan oleh suatu benda. Nah, daya suatu benda tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, yaitu 4 tadi yang dalam rumus saya sebutkan, yaitu E, tau, A, dan T. Apa sih E itu? E adalah emisivitas atau suatu possibility, kekuatan untuk memancarkan atau menyerap kalor. Semakin kecil, maka kemampuan untuk menyerap kalornya semakin kecil juga. Jadi E itu hanya ada di antara 0 dan 1. Di luar itu nggak mungkin. Untuk benda hitam sempurna, emisivitasnya adalah 1, dan untuk benda putih sempurna seperti salju adalah 0. Sedangkan tau adalah konstanta Stefan Boltzmann, yaitu 5,67 kalikan 10 pangkat min 8. Sedangkan A adalah luas permukaan benda. Luas permukaan benda ini sangat berpengaruh karena semakin besar luas permukaan bendanya, semakin mudah untuk radiasi. Sedangkan T pangkat 4 adalah temperatur atau suhu, dan ini harus dalam Kelvin atau satuan internasional, karena
bukan merupakan sebuah delta T. Nah, sekarang kita akan membahas soal konveksi. Sama seperti radiasi, konveksi mempunyai rumus hantaran. Hantaran itu mirip daya. Jadi, hantaran itu sama dengan H kalikan A kalikan delta T. Nah, H itu adalah koefisien konveksi atau sama tadi mirip seperti konsepnya emisivitas. Jadi, kekuatan untuk melakukan konveksi dari sebuah benda tersebut. Nah, bedanya di sini kita tidak menggunakan konstanta Stefan Boltzmann. Dan A sama seperti radiasi tadi, A merupakan luas permukaan benda dan di sini kita menggunakan delta T bukan T. Jadi kita boleh menggunakan Celsius juga. Konveksi ini juga berhubungan dengan hukum Bernoulli. Sebelum itu kita akan bahas dulu hukum Bernoulli itu apa sih? Nah, sebelum kita mempelajari soal kalor ini, kita sudah mempelajari soal fluida statis dan fluida dinamis, di mana kita belajar soal hukum Bernoulli, yaitu di mana P berbanding terbalik dengan V, tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan. Rumus dasarnya adalah P1 tambah setengah kali rho V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kaitannya apa sih antara konveksi dengan hukum Bernoulli ini? Kita cek yuk. Kita akan menggunakan contoh konkretnya yaitu karburator. Oke, untuk membahas masuk dalam kaitan antara prinsip hukum Bernoulli dengan konveksi, kita akan mempelajari soal mekanisme umum kerja dari karburator. Di sini ada cairan dan di sini ada angin. Cairan ini akan diinjeksikan ke atas, lalu ditiup angin dan keluar sebagai kabut dan bukan sebagai cairan. Nah, apa sih hubungannya? Di sini adalah sesuai dengan prinsip hukum Bernoulli, tekanan di sini tinggi. Supaya naik, tekanannya harus tinggi. Nah, karena itu akan berbanding terbalik dengan kecepatan. Ya, sesuai tadi kita pelajari, tekanan dan kecepatan berbanding terbalik dalam hukum Bernoulli. Di sini kita membutuhkan kecepatan yang tinggi, angin kecepatan yang tinggi supaya bisa cepat keluar sebagai kabut. Maka dengan itu, tekanan di sini juga berbanding terbalik, jadi P-nya rendah. Apa sih hubungannya dengan konveksi? Sekarang kalau misalnya kita keluarkan sebagai kabut, itu berarti tadi ada panas. Dia cair, tiba-tiba bisa berubah wujudnya. Itu berarti dia ada kalor di situ. Itu artinya di daerah sini terjadi perpindahan kalor dan perpindahan partikel. Tidak saja perpindahan partikel tapi juga perpindahan kalor. Maka dari itu ini adalah konveksi. Ya, ini adalah konveksi. Kalau begitu, apa hubungannya? Semakin tinggi kecepatan dari angin itu, semakin tinggi juga kecepatan perpindahan partikel. Artinya, V berbanding lurus dengan H. H besar ini adalah laju hantaran kalor pada konveksi. Itu artinya bisa disimpulkan bahwa hubungan antara hukum Bernoulli dengan konveksi ini sendiri adalah H berbanding lurus dengan V. Tapi H berbanding terbalik dengan P. Atau H berbanding lurus dengan 1/P. Ini adalah hubungan atau kaitan dari hukum Bernoulli dengan konveksi itu sendiri. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ya seperti yang tadi saya beri di awal video, yaitu saat saya memanaskan air, terjadi konveksi pada air di dalam panci. Bukan di luar ya, di luar sistem. Di dalam sistem ini kan air ini akan bergerak bergeduk-bergeduk, itu terjadi konveksi di situ. Maka kalau sesuai tadi kaitannya, di sini hanya tinggi, lajunya tinggi ya kan, bertabrakan terus partikelnya, berarti kan cepat tuh partikelnya. Maka V-nya tinggi dan di sini P-nya rendah.